Ergosphere Online, sebuah game fantasi di mana para playernya masuk ke dunia sistem skill dan leveling. Hingga suatu hari, sebagian player terpilih memainkan game itu di dunia nyata. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Lee Oh-reum, seorang player game virtual Ergosphere, tiba-tiba suatu waktu mendapati dirinya harus memainkan game itu di dunia nyata. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba berotot dan kekar, dan di dunia nyata ia bisa menggunakan skill seperti dalam game Ergosphere. Di sekolahan, Oh-reum berpikir dirinya mungkin mulai bisa diterima oleh teman-temannya. Sepulang sekolah, Oh-reum diajak Kim Si-wol dan temannya untuk main. "Maukah kamu menghabiskan waktu bersama kita?" Oh-reum senang, sepertinya itu menarik, "Ayo kita pergi." Tapi Oh-reum menerima pesan dari Eun-hyung, "Datang ke toilet lantai 5 sekarang." Oh-reum mendadak berubah pikiran. "Maaf, aku punya urusan lain, kalian duluan saja." Di toilet, Oh-reum sudah ditunggu oleh Eun-hyung dan dua temannya yang suka membuli. Oh-reum yang awalnya percaya diri, mendadak menciut. "Sialan, kenapa setelah semua yang terjadi pada tubuhku, aku masih saja takut kepada mereka? Seolah-olah aku akan dimakan hidup-hidup." Ternyata benar, kamu berubah. Apa kamu disuntik serum tentara super? "Hei Seung-hwan, lakukan apa yang bisa kau lakukan padanya." Seung-hwan maju, ia langsung mengunci leher Oh-reum dari belakang. "Coba lepaskan dirimu dari kuncianku. Lakukanlah dengan badanmu yang baru itu." Oh-reum kesakitan. "Sialan, aku tidak bisa bernapas. Aku memang bodoh, berpikir semuanya akan berubah." Oh-reum terus disiksa, dan di sana ia melihat dirinya yang lemah. "Kau tidak bisa berubah karena kamu yang tidak melakukan apa-apa. Keluarlah dari situ. Kamu bukan lagi Oh-reum yang lemah. Pikirkan saat kau melawan monster tadi malam." Oh-reum yang ingin keluar dari kehidupannya yang sekarang, perlahan-lahan mentalnya mulai berubah. "Aku tidak akan lagi menunggu membaik dengan sendirinya." Skill, resolve, for revenge counter skill. Oh-reum menggunakan skill di dalam game untuk melepaskan cengkraman temannya. Oh-reum langsung membanting Seung-hwan dengan keras. "Beraninya kau melemparku, tamatlah sudah riwayatmu bocah." Oh-reum langsung lari. Kim Si-wol melihatnya sedang dikejar. Kenapa dia berlari seperti orang ketakutan? Oh-reum lari ke gang sepi, ia tersandung dan berhasil dikejar mereka bertiga. Oh-reum ditendang. "Sepertinya aku harus mengajarimu baik-baik." Ia kembali dihajar sampai babak belur. Dua temannya meledek. "Hanya karena tubuhmu sedikit berubah, kau jadi sedikit sombong. Pecundang, tetap saja pecundang." Dan di sana Kim Si-wol datang. "Hentikan, aku merasa pusing mendengar kalian ribut-ribut. Aku juga punya rencana untuk bermain bersama anak laki-laki itu." Seung-hwan marah. "Kau anak dari pemilik perusahaan farmasi di sekolahan kita. Jangan ikut campur." Kim Si-wol tak sedikit pun takut. "Mundur 5 langkah, hidungku rasanya akan membusuk mencium bau badanmu." Sontak Seung-hwan tambah marah. Ia hendak menampar. Oh-reum yang sudah di puncak kesabarannya lalu teriak, "Sudah cukup." Oh-reum menonjoknya. Skill, Separate Damage, Abruption. Dengan skillnya, Oh-reum memberikan pukulan telak ke perut. Skill, Grudge Bearing Flower. Skill itu menyerang Seung-hwan bertubi-tubi. Satu tendangan mendarat di muka. Oh-reum berhasil menghajarnya sampai pingsan. Ia hendak menghabisinya, tapi ditahan oleh Kim Si-wol. "Oh-reum, hentikan. Sekarang tanganmu sudah berdarah. Ayo pergi dari sini. Kau sudah tidak punya lagi urusan dengan mereka." Teman yang lain datang membawa kayu. Di sana, Kim Si-wol menatapnya dengan sorot yang berbeda. Orang itu tiba-tiba terjatuh sendiri seolah terkena skill. Mereka bertiga kesal. Oh-reum dan Kim Si-wol akhirnya bisa lepas dari mereka bertiga. Kim Si-wol memberikan plester dan perban pada luka Oh-reum. "Pergi ke rumah sakit, lukamu cukup serius." Oh-reum bilang, "Terima kasih untuk hari ini." Sambil pergi, Si-wol bilang, "Berikan nomor teleponmu. Mari kita makan siang bersama besok. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Hanya berdua saja." Oh-reum heran. Hanya berdua? Apa maunya? Apa dia penasaran dengan perubahan tubuhku? Setelah itu,
Orem yang hendak pergi ke rumahnya tiba-tiba mendapatkan notif dari sistem itu lagi. Quest penaklukan akan dimulai 5 menit lagi. Apakah Anda terima? Sialan, apa ini sama dengan yang kemarin? Apa aku harus melawan monster? Malas sekali. Siapa juga yang mau melakukan hal seperti itu? Tapi sistem bereaksi lain. Maaf, player yang memiliki poin penalti tidak bisa menolak quest. Player Orem menerima poin penalti karena penggunaan skill pada manusia biasa. 400 poin penalti terkumpul secara paksa akan menuju lokasi quest penaklukan dengan level yang tinggi sesuai poin penalti. Tubuh Li Orem lalu dipindahkan. Kini ia berada di sebuah sungai yang dangkal. Sialan, ada penalti tanpa ada penjelasan. Game yang tidak adil. Di sana, ia melihat sebuah pintu misterius. Sistem berbunyi. Quest mengalahkan monster akan dimulai dalam 10 detik. Orem heran, kenapa harus ada persiapan? Bukankah tinggal langsung bertarung saja? Tak lama pintu itu mulai bereaksi. Keluar monster dari dalam. Invented Paladin Abel. Orem tidak mengenali monster yang keluar. Aku belum pernah melihatnya di dalam game. Ini jelas berbeda. Monster berwujud kesatria memegang pedang, lalu mulai menyerang Orem. Refleks ia mengeluarkan pedangnya dan berhasil menahan serangan. Walaupun aku tidak tahu monster jenis apa, tapi serangannya pasti bergantung pada pedangnya. Orem menjaga jarak, mengambil ancang-ancang, dan langsung melompat. Dengan pedangnya, ia berputar, menebas monster sampai belakang. Bagus. Dia tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Gerakannya lambat dan mudah diprediksi, tapi mendadak ia heran karena ada yang aneh dengan tangannya. Sialan, kenapa tanganku tiba-tiba mati rasa? Monster itu balik menyerang. Orem bisa menangkis. Indera perasaanku kenapa tiba-tiba melemah? Monster itu siap menebas. Skill, Teracity for Revenge, tapi sistem berbunyi lain. Anda tidak bisa menggunakan skill tersebut. Beruntung Orem bisa menghindar. Sekarang refleksku melamban dan tidak bisa menggunakan skill. Sepertinya aku terkena paralisis. Biasanya di game Ergosphere ada icon damage yang muncul, tapi ini berbeda. Aku harus lari. Kelas Avenger itu mengkombinasikan skill bergantian. Aku tidak akan mungkin bisa menang. Kondisi tubuhku tidak memungkinkan untuk menggunakan skill. Monster itu menciptakan sebuah lingkaran sihir. Orem mulai bereaksi. Sekarang aku tidak bisa melihat. Orem berusaha menghindar sebisa mungkin. Perlahan-lahan matanya bisa kembali melihat. Ia segera menahan serangan monster dengan pedang. Berpikirlah Orem. Sejenak ia teringat item tersisa dari random box yang ia dapatkan kemarin. Ia membukanya dan mendapatkan 2 item bernama Golden Branch dan Seminular Tear. Sialan, kenapa aku mendapatkan item yang tidak berguna? Orem terus menghindar sambil berpikir. Tubuhnya mulai kelelahan. Orem sudah tidak kuat menahan serangan monster. Aku sudah pasti akan mati sekarang kalau saja ada toko seperti di dalam game. Tunggu, 10 detik yang diberikan sistem. Mungkinkah itu bisa digunakan? Orem mulai beraksi. Sistem, keluarkan gagak menggunakan Golden Branch dan buka halaman persiapan pertarungan. Item itu dipakai dan langsung bermunculan gagak yang mengalihkan perhatian monster. Tukar Seminular Tear dengan item Paralysis Medicine. Orem mendapatkan potion penawar paralisis atau racun. Serangan monster berhasil dihindari. Orem kembali pulih, pergerakannya cepat. Ia sudah berada di belakang monster dan siap menebas. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak damage untuk menggunakan ultimate. Pedang-pedang merah bermunculan. Skill ultimate Deed Fafani. Pedang-pedangnya langsung menancap pada monster. Monster itu tidak bisa melawan lagi dan berhasil ditumbangkan. Setelah pertarungan itu, Orem kelelahan. Sialan, ini di luar dugaanku. Sistem, cepat buka halaman klaim hadiah. Aku akan istirahat. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan notif lain. Peringatan, pemain lain sedang menginterupsi. Dari arah belakang, seseorang siap menebas.
Refleks Ohrem menahannya dengan skill. Orang itu langsung menjaga jarak. Ohrem heran, kenapa dia menyerangku? Apakah dia monster? Tapi dari penampilannya, dia terlihat seperti player yang sama sepertiku. Player itu memegang sebuah sabit dan bilang, skill yang baru saja kau pakai, kau pasti adalah kelas Avenger. Itu adalah kelas sampah. Ia kembali datang menyerang. Dengan sabitnya, ia bergerak dengan cepat. Ohrem bisa mengimbangi. Ia teriak, kenapa kau menyerang player lain? Player bertopi menjawab, aku tidak punya alasan untuk memburu di dalam game. Skill, The Black River Comes. Dengan skillnya, player bertopi menciptakan avatar Grim Reaper. Avatar itu langsung menyerang Ohrem. Ohrem terpojok dan siap dihabisi. Skill, Labyrinth Without Exit. Serangan player bertopi berhasil dihentikan. Ia langsung menjaga jarak. Bajingan, itu defensive support skill dari tingkat 0, kelas Master Labyrinth. Seorang player wanita sambil memegang tongkat sihir datang memasuki pertarungan. Ia menghampiri Ohrem dan bilang, saat makan bersama besok denganku, kau harus membelikan makanan terenak. Ternyata player itu adalah Kim Si-woo. Kim Si-woo kembali mengeluarkan skillnya. Player bertopi berhasil menghindar dan menyerang balik. Mereka terlihat seimbang. Kim Si-woo menjaga jarak. Skill, Treasure Keeping Magic Beast. Ia menciptakan 4 tembok berduri dan siap menghancurkan tubuh player bertopi. Skill, Ghost Walking. Skill itu mengurung tubuhnya, tapi Kim Si-woo merasakan sesuatu. Ohrem di belakangmu. Dengan skill Ghost Walking, player bertopi melakukan teleportasi dan siap menyerang Ohrem dari belakang. Skill, Blacklist. Ohrem terkena skillnya, tapi ia berhasil menghindar. Kim Si-woo teriak, Ohrem, cepat buka halaman klaim hadiah dan pilih hadiahmu. Itu akan mengakhiri quest ini. Player bertopi tidak membiarkan itu. Ia segera maju dan berhasil mendaratkan serangan pada Ohrem. Tapi sontak ia kaget. Sialan, kenapa seranganku tidak mengenai tubuhnya? Kim Si-woo bilang, apa kamu bingung? Dari awal aku sudah meletakkan skill domain Labyrinth Without Exit. Skill itu berisi barikade ilusi dan berbagai macam jebakan. Ohrem selesai memilih hadiah. Tubuh mereka siap dipindahkan. Player bertopi bilang, yang selanjutnya kalian akan mati. Aku sudah mengingat wajah kalian berdua. Jadi hiduplah dengan kecemasan. Labyrinth Master dan kelas sampah. Hingga pada akhirnya pertarungan mereka berakhir. Ohrem dan Kim Si-woo dipindahkan ke tempat yang berbeda. Kim Si-woo menelepon, Ohrem, aku tahu kau punya banyak pertanyaan tentang diriku. Tapi yang terpenting, skill Blacklist yang kamu terima tadi adalah skill untuk melacak lokasimu. 8 jam durasi itu akan habis, jadi bersembunyilah. Ohrem yang heran bertanya, siapa orang yang menyerangku tadi? Kenapa dia menyerang player lain? Kim Si-woo menjawab, mereka adalah user PK. Mereka adalah orang yang lebih menginginkan mendapatkan bonus untuk membunuh player daripada mendapatkan hadiah dari quest. Kita akan membahas lengkapnya besok. Ohrem yang khawatir berkata, bukankah kau juga sedang ditandai player itu? Kemana kau akan pergi? Bagaimana kalau kita bersama-sama malam ini? Kupikir kita bisa bekerja sama jika player itu datang lagi. Mari kita buat party denganku. Aku percaya padamu. Sebentar Kim Si-woo diam. Ohrem mendadak salah tingkah. Sialan, apa aku salah bicara karena mengajaknya bersama malam ini? Kim Si-woo menjawab, baiklah, berikan aku alamatmu. Aku akan menginap di rumahmu malam ini. Ohrem malah panik. Menginap katanya, aku akan habis oleh kakak. Ohrem yang tiba di rumahnya melihat pesan dari kakaknya yang bilang jadwal kerjanya berubah dan akan pulang besok pagi. Syukurlah kakak pergi kerja malam ini. Hingga Kim Si-woo sampai di rumah Ohrem. Apa kau benar-benar ingin tidur di rumahku? Memangnya kenapa? Apa kau tidak suka? Lagi pula ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Bolehkah aku mandi dan meminjam bajumu? Setelah selesai mandi, Kim Si-woo bertanya, kau bilang ini baju kakakmu. Jadi kemana dia? Apa kau hanya tinggal berdua? Kemana orang tuamu? Kakakku sedang kerja dan akan pulang pagi. Orang tua kami sudah meninggal. Maaf, aku menanyakan hal yang tidak perlu. Jadi sekarang kita hanya berdua. Kim Si-woo mendekati Ohrem dan bilang,
Kalau begitu, ayo kita mulai. Pikiran Ohrem sudah kemana-mana, mukanya memerah dan pasrah. Sistem keluarlah. Kim Si-wol ternyata mengeluarkan sistem. Sialan, aku berpikir hal yang lain. Notif pertemanan dari Kim Si-wol muncul. Kim Si-wol, user Oktober XX, telah mengirim undangan party. Ia bilang, sebelum kau menerimanya, ayo buat kesepakatan. Aku akan memberikan semua informasi yang aku punya sebagai anggota party, dan kau harus membantuku. Tapi jika kau lari dan mengkhianatiku, aku akan memblendermu dan membuat tubuhmu menjadi jus. Ohrem menjawab, kau sungguh mengerikan. Aku yang sekarang tidak punya cukup pemahaman dan informasi tentang situasi ini. Aku tidak bisa hanya lari. Jadi pilihan terbaik adalah membentuk party denganmu. Aku sekarang sangat bergantung padamu. Mereka akhirnya sepakat. Kim Si-wol lalu memperlihatkan sesuatu di sistem. Lihatlah, ini adalah event skala besar yang belum diketahui tanggal mainnya. Horizon. Kita akan mengikuti event ini dan menyusun strategi untuk mendapatkan posisi pertama di event ini. Kim Si-wol mulai bercerita, aku tidak tahu tentang detail event, tapi peringkat pertama akan mendapatkan 20 miliar won dan satu keinginan yang akan dikabulkan. Awalnya aku berpikir itu adalah sebuah kebohongan, tapi jika dipikir tentang pengalaman kita saat ini yang di luar logika, mengabulkan permintaan, itu mungkin saja. Aku bahkan pernah pergi ke tempat yang membuat game ini, tapi aku hanya dianggap orang gila. Ohrem yang heran bertanya, kapan kau mulai bermain game ini di dunia nyata? Sejak liburan musim dingin tahun ketiga, aku sudah menyelesaikan 17 quest dan aku hampir mati. Telah menyelesaikan 10 quest, aku mendapat surat undangan untuk mengikuti event Horizon. Kamu juga pasti akan mendapatkannya jika menyelesaikan 10 quest. Ohrem heran, bukankah itu sudah setengah tahun? Kenapa kau tidak mengalami perubahan tubuh sama sepertiku? Bagaimana tanggapan orang tuamu? Kim Si-wol mendadak memasang muka yang murung. Tidak ada banyak perubahan dalam diriku, mungkin hanya sedikit rambutku yang berubah. Dan orang tuaku tidak akan memperdulikanku meski aku hancur berkeping-keping. Sementara itu, di dalam game Ergosphere Online, di sebuah dungeon, terlihat para player sedang melawan monster zombie dan bos monster. Para player kewalahan. Ini gawat, bahkan bos monster muncul. Ayo kembali ke lantai sebelumnya, sebelum kita dihabisi. Archer Nim, kau juga harus kabur. Player itu bilang, dasar sampah. Ia mengeluarkan panahnya dan siap menyerang. Ternyata itu adalah Eun Hyung. Kemudian ia teringat dengan Ohrem yang menjadi kuat. Ia merasa kesal jika mengingat itu. Skill, Dragon Kill. Busur panahnya kini membentuk sebuah tombak. Serangan itu langsung dilepaskan dan langsung membunuh para zombie dan berhasil menghancurkan bos monster. Semua monster di sana dikalahkan olehnya sendirian. Pecundang harusnya bertindak seperti pecundang dan terus merangkak di tanah. Dasar Lee Ohrem. Baik Eun Hyung, Silver XX, telah naik tingkat dari Archer menjadi eksekusioner. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.